Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Masya Felita dengan NIM G701-24011 dari kelas A Praktikan Praktikum Analisis Farmasi. Nah, di video kali ini saya akan membahas mengenai tugas pendahuluan percobaan 5, yaitu jadi berikut adalah penjelasannya. Nah, yang pertama yaitu definisi linearitas dan rentang dalam uji validasi, yang dimana linearitas merupakan kemampuan suatu metode analisis atau dalam rentang tertentu untuk memberikan hasil atau respon yang berbanding lurus dengan konsentrasi analit dalam sampel. Nah, jadi dia itu secara matematis sering digambarkan melalui persamaan garis lurus. Lalu ada rentang atau range, yaitu interval antara konsentrasi terendah dan tertinggi dari analit, yaitu termasuk konsentrasi tersebut, di mana metode analisis telah terbukti memiliki tingkat presisi, akurasi, dan juga linearitas yang sesuai. Yang kedua yaitu hubungan hukum Lambert-Beer dengan uji linearitas. Nah, hukum Lambert-Beer ini menyatakan bahwa absorbansi atau A berbanding lurus dengan konsentrasi atau C dan ketebalan kuvet atau B. Nah, persamaannya adalah A sama dengan epsilon kali B kali C, di mana epsilon adalah molar absorptivitas. Nah, kaitannya dengan percobaan ini yaitu hukum ini merupakan dasar teoritis dalam analisis spektrofotometri. Nah, jadi uji linearitas dilakukan untuk membuktikan bahwa instrumen ini masih bekerja sesuai dengan hukum Lambert-Beer pada rentang konsentrasi yang diuji. Nah, jika hubungan antara absorbansi atau A dan konsentrasi atau C tidak lagi membentuk garis lurus, maka metode tersebut dinyatakan tidak valid untuk digunakan pada rentang konsentrasi tersebut. Nah, yang ketiga yaitu faktor deviasi yang mempengaruhi pengukuran linearitas dan rentang konsentrasi. Nah, jadi ada beberapa faktor juga yang menyebabkan penyimpangan hasil linearitas. Yang pertama adalah kesalahan preparasi larutan, misalnya kesalahan pengenceran atau penimbangan. Yang kedua yaitu ketidakstabilan larutan seperti degradasi zat aktif akibat cahaya atau suhu. Yang ketiga yaitu kesalahan alat, misalnya lampu spektro itu tidak stabil atau kuvet kotor. Yang keempat adalah panjang gelombang tidak optimum sehingga absorbansi tidak maksimal. Yang kelima yaitu konsentrasi terlalu tinggi yang menyebabkan deviasi dari hukum Lambert-Beer. Yang keenam adalah adanya zat pengganggu atau interferensi dalam sampel. Yang ketujuh yaitu human error seperti kesalahan pembacaan atau pipetasi. Yang keempat yaitu nilai koefisien korelasi atau R, yang dimana linearitas sangat baik itu ditunjukkan dengan nilai R yang mendekati 1 yang menunjukkan hubungan linear itu sangat kuat. Nah, kriteria penerimaannya itu kalau dalam metode kuantitatif dibilang farmasi, kriteria umum untuk nilai koefisien korelasinya adalah R itu dia lebih dari 0,99 atau R lebih dari 0,99, yang dimana dia itu bergantung pada kebijakan laboratorium atau standar farmakope yang digunakan. Nah, beberapa standar juga yang mensyaratkan bahwa nilai R kuadrat atau koefisien determinasi yaitu lebih dari 0,98. Yang kelima yaitu aplikasi uji linearitas dalam bidang farmasi, yang dimana uji linearitas dan rentang itu sangat krusial dalam kefarmasian untuk yang pertama adalah memastikan hasil pengukuran jumlah zat aktif dalam sediaan itu dia akurat dan sesuai dengan klaim etiket. Yang kedua yaitu memastikan konsentrasi obat yang larut dalam media dapat terukur dengan benar sepanjang waktu pengujian. Yang ketiga yaitu memantau penurunan kadar atau munculnya produk degradasi dalam rentang waktu tertentu. Yang keempat yaitu menjamin bahwa dosis yang diukur secara laboratoris itu valid sehingga pengobatan yang diterima pasien efektif dan juga aman. Nah, jadi sekian video penjelasan dari saya. Saya harap penjelasan saya bisa memberi pengetahuan kepada teman-teman. Saya akhiri dan sampai jumpa di tugas pendahuluan selanjutnya.